Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Francisco dengan NPM C1C022002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang imbalan kerja dalam buku Dwi Martani. Imbalan kerja untuk perlakuan akuntansinya itu telah diatur dalam PSAK 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja. Imbalan kerja ini memiliki beberapa jenis, diantaranya imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek ini merupakan imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan pada saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan kerja ini mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan jangka pendek, bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti pemberian rumah dan kendaraan. Perlakuan akuntansinya itu sangat sederhana, di mana seluruh nilai imbalannya menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap, maka rekapitulasinya itu mengikuti ketentuan PSAK 14 Revisi 2013 tentang persediaan dan PSAK 16 Revisi 2011 tentang aset tetap. Jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas atau utang imbalan. Untuk pencatatannya tersendiri cukup sederhana, di mana ketika kita membayar beban imbalan secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah beban imbalan kita debitkan dan kita kreditkan akun kas sebesar nominal yang kita berikan. Kemudian ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini merupakan pensiunan. Imbalan pasca kerja yang dimana imbalan kerja yang disediakan oleh perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena pesangon ini karyawannya berhenti sebelum masa kerja normalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang kita sebut sebagai dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Program imbalan pasca kerja ini terdiri dua jenis tergantung pada karakteristiknya, yaitu ada program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif untuk pembayaran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya, sehingga yang menanggung risiko adalah para pekerjanya. Kemudian ada yang kedua itu program imbalan pasti. Program imbalan pasti ini merupakan program yang dimana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalannya yang telah disepakati yang akan diterima pekerja saat selesai masa kerjanya nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakatinya. Tentunya hal ini akan menjadi risiko ataupun tanggung jawab dari pemberi kerja. Pensiun yang
mengatur tentang pemberian imbalan kerja ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada dua. Untuk yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Peserta pada DPPK ini umumnya hanya karyawan pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Artinya lingkup dari DPPK ini hanya pihak-pihak internal saja. Kemudian ada yang kedua itu dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan maupun pekerja mandiri. Dan peserta pada DPLK ini terdiri dari karyawan dan berbagai perusahaan multi pemberi kerja ataupun perorangan. Artinya di sini bukan hanya berfokus pada satu perusahaan yang ia tanggung saja. Kemudian ada imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjang lainnya ini merupakan imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan. Artinya imbalan pasca kerja ini temponya itu bisa saja lebih dari 1 tahun setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan bonus dan dari kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Untuk perlakuan akuntansinya tersendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama untuk program iuran pasti. Imbalan pasca kerja untuk program iuran pasti ini hampir mirip dengan program imbalan jangka pendek, yang dimana program iuran pasti ini diatur dalam PSAK 24 revisi 2010 yang menyatakan bahwa program iuran pasti itu suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun, jika jumlah imbalannya akan dibiarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Untuk perlakuan akuntansinya itu pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan akan melakukan pembayaran atas imbalan kerja itu biasanya bulanan ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iurannya jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban. Ketika pembayaran dilakukan secara tunai, tentu jurnal yang dibuat oleh entitas adalah ia akan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas sebesar nominal yang entitas bayarkan. Kemudian untuk program imbalan pasti ini juga telah diatur dalam PSAK 24 revisi 2010 yang menyatakan bahwa program imbalan pasti merupakan suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerjanya nanti. Pemberi kerja memiliki kewajiban hukum ataupun kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja. Kewajiban imbalan pasti ini dihitung menggunakan asumsi aktuaria. Karena banyaknya faktor internal dan eksternal, perusahaan yang mau mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Untuk pencatatannya sendiri juga sebenarnya hampir sama, yaitu entitas mencatat beban imbalan pasti di debit dan akan mengkredit akun kas
sebesar nominal yang dibayarkan entitas kepada dana pensiun. Ada beberapa risiko yang ditanggung apabila suatu entitas tidak mampu menyediakan dana aset program untuk memenuhi imbalan yang disepakati. Risiko tersebut meliputi risiko aktuaria. Risiko aktuaria ini merupakan risiko yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan atau asumsi aktuaria. Dan yang kedua itu ada risiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Nah, kedua risiko tersebut dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian aktuaria. Keuntungan aktuaria terjadi ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program tersebut lebih tinggi dari yang diharapkan. Sebaliknya, kalau kerugian aktuaria ini diakui ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari yang diharapkan dan perhitungan aktuaria terkini, ataupun ketika dalam kondisi hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode tak lalu. Kewajiban ini diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi NKKIP atau nilai kini imbalan pasti, di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama, biaya jasa. Biaya jasa ini mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Kemudian ada biaya bunga. Biaya bunga itu merupakan kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaiannya. Ada pengukuran kembali. Pengukuran kembali ini mencakup keuntungan dan kerugian aktuaria yang penyesuaiannya akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Mengenai aset program itu merupakan dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah dari dana pensiun. Aset program ini dinilai pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajarnya disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Faktor-faktor yang mempengaruhi NWAP ini ada yang pertama itu pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang timbul selama suatu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Kemudian ada iuran ataupun penarikan. Iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambah NWAP, sedangkan penarikan jika memenuhi syarat tertentu akan mengurangi nilai NWAP. Ingat, penarikan ini dimasukkan dengan jika memenuhi syarat tertentu. Artinya, untuk penarikan aset program sendiri tidak bisa sembarangan. Kemudian ada pengukuran kembali. Pengukuran kembali ini sama dengan sebelumnya, yaitu mencakup keuntungan maupun kerugian aktuaria dari perubahan atau penyesuaian perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktuaria dari aset program. Untuk penyajian imbalan pasca kerja ini disajikan dalam laporan posisi keuangan di bagian liabilitas. Contohnya itu ada di liabilitas jangka panjang yang memuat akun liabilitas imbalan kerja. Untuk pengungkapannya ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, dalam akuntansi imbalan kerja ini merupakan sejumlah imbalan atau iuran yang diberikan oleh perusahaan melalui dana pensiun yang nantinya risikonya itu ada ditanggung oleh pemberi kerja apabila dia imbalan pasti, dan akan ditanggung oleh pemberi kerja risikonya apabila dia iuran pasti. Imbalan kerja atau iuran pasti ini akan diterima oleh pekerja atau karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya atau setelah purna kerja.
Dana yang diberikan kepada pekerja itu merupakan aset program. Nah, aset program ini dikelola ataupun diinvestasikan oleh dana pensiun untuk dapat memenuhi kewajiban pemberian imbalannya di akhir masa pelaporan pada saat pekerja telah masuk masa purna kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.